Halo sahabat Hati ke Hati, perkenalkan nama saya Nur Mahmud, panggil saja Mahmud. Umur saya 21 tahun, pekerjaan mahasiswa. Halo sahabat Hati ke Hati, perkenalkan nama saya Ahmad Ramli Rumpa, umur 26 tahun, pekerjaan mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kota Makassar. Nama saya Agus Maulana, umur 21 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa sekaligus pedagang. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Hairullah, umur 22 tahun dan pekerjaan mahasiswa. Nama saya Uga, umur 25 tahun, pekerjaan masih mahasiswa perklinik. Perkenalkan, nama saya William Hidayat, umur 24 tahun, pekerjaan sebagai freelancer. Perkenalkan, saya Foza Muntazar, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa. Nikah muda atau nikah di waktu yang tepat? Kayaknya nikah di waktu yang tepat deh. Nikah ya, pada waktu yang tepat. Nikah di waktu yang tepat. Menikah di waktu yang tepat. Maunya sih nikah tepat waktu. Nikah pada waktu yang tepat. Alasannya apa? Karena pernikahan bukan sekedar kita mengikuti tren. Kalau nikah di umur 22, kesannya orang terburu-buru. Menikah itu bukan cuma sekedar mau sama mau. Kita juga harus memperhitungkan beberapa hal. Kematangan mental, kemudian finansial, menjadi hal yang saya pikirkan untuk masalah nikah muda. Karena banyak yang sekarang ini fenomena teman-teman di luar sana yang semangat untuk nikah muda, tapi banyak hal dari segi aspek yang tidak dia pikirkan untuk di masa depannya nanti. Kita juga harus membangun chemistry antar keluarga. Bukan cuma memperbaiki hubungan kita sesama pasangan, tapi juga kita harus membangun hubungan yang baik antar keluarga kita dan keluarga pasangan. Kalau saya sendiri ya, berhubung kita masih remaja ya dan kita masih pesimis terhadap keberlangsungan hidup kita ke depan ya, kita cuma menunggu waktu ya, di mana Tuhan mengarahkan kita dan kapan Dia membukakan pintu jodoh kita begitu. Untuk istri idaman, maunya yang pintar masak, terus yang keibuan, yang terus punya selera humor yang sama. Dan neko-neko aja ya saya. Yang penting cantik, pintar, soleha, pintar masak, apalagi tuh. Banyak uang. Apalagi berhijab gitu. Kalau dibilang kriteria yang pertama itu cantik pasti, tapi cantik kan relatif, tergantung kita menilai seseorang itu seperti apa. Yang kedua itu bisa masak, nggak mesti yang mewah, tapi intinya bisa. Selanjutnya itu bisa memuliakan seorang suami, karena hakikat seorang istri sendiri adalah di masa depan maksudnya, itu adalah wanita yang bisa memuliakan suaminya walaupun dalam kondisi capek. Kalau saya pribadi sih, yang paling utama itu dia orangnya taat kepada Sang Pencipta dan juga taat kepada suaminya. Serta dia orangnya qurrat a'yun, di mana ketika saya pulang kerja, saya melihatnya seluruh beban hidup yang saya alami, begitu melihatnya lepas begitu saja. Dan juga yang terakhir, dia orang yang paham akan agama. Karena seorang ibu yang baik itu ibu yang paham akan pendidikan agama. Karena kelak ia akan menjadi pendidikan pertama yang akan diterima oleh anak-anak saya kelak. Kriteria istri idaman. Harus punya harta kekayaan 10 miliar, tanah 8 hektar, enggak bercanda.
Kriteria istri idaman sebenarnya asal siap, mau bertanggung jawab, dan tahu kaidahnya menikah, skuigas. Teridaman itu adalah dia yang mampu sadar begitu sebagai dirinya sebagai perempuan. Saya terinspirasi kemarin dari novel Perjalanan Anarki, di mana seorang wanita itu bisa memimpin begitu. Bisa diajak untuk bagaimana bisa berkomunikasi, bisa beradu ilmu pengetahuan. Itulah saya kira istri idaman. Dan juga adapun kriteria yang lainnya adalah bagaimana dia itu tidak acuh begitu terhadap Tuhannya. Dia harus mengenal Tuhannya. Dia juga mengenal dirinya, agar bagaimana kita bisa sama-sama hijrah ke jalan Tuhan begitu. Sehingga kita tidak hanya kekal di dunia, tapi juga kekal di akhirat. Kriteria yang spesifik menurut saya dia cerdas. Kenapa saya milih wanita yang cerdas? Karena menurut saya istri adalah madrasah pertama bagi anak. Jadi kenapa perlu kita memilih wanita yang cerdas dan unggul? Karena itu anak akan terbangun dari istri yang benar-benar melahirkan anak yang cerdas. Kalau dipilih, saya lebih memilih ketika istri saya menjadi ibu rumah tangga di rumah. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga sepenuhnya. Ya pasti lebih pilih wanita rumah tangga. Karena pada hakikatnya seorang istri itu di rumah. Suami sebagai tulang punggung keluarga yang notabene-nya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya. Dengan seorang wanita itu tidak terlalu banyak menyibukkan dirinya di luar, otomatis dia dapat mendidik anaknya dengan maksimal begitu. Karena dia yang akan menjadi seorang pendidik bagi anak-anak saya kelak nantinya, dan pendidik bagi saya juga ketika saya salah dalam mengambil langkah. Dan kedua, kenapa? Karena saya membutuhkan sosok seorang istri di rumah ketika saya pulang kerja. Karena kita tahu di dunia kerja itu penuh dengan tekanan, dan saya mau kembali ketika saya kembali ke rumah itu ada sesuatu yang membuat saya nyaman dan untuk kembali ke rumah, menjadi alasan untuk kembali ke rumah. Ini sebenarnya pertanyaan yang menjerumuskan kita ke masa depan, menentukan masa depan kita seperti apa. Lebih ke wanita karir. Pilih wanita karir biar bisa sukses sama-sama sih. Biar bisa bangun rumah sama-sama. Namun, jika istri saya kelak ingin menjadi wanita karir, saya tidak akan melarangnya. Karena jika memang itu keinginannya. Namun yang harus ia ingat bahwa dia itu seorang ibu yang memiliki anak dan juga tanggung jawab di rumah. Kalau dipilih lagi ketika misalnya dia punya pilihan mau jadi wanita karir, itu haknya dia. Karena saya tetap menganjurkan untuk dia tetap berada di rumah. Jadi sebagai seorang suami harus kuat-kuat mencari uang untuk istri. Kalau saya sendiri lebih memilih kos-kosan ya, karena di situ justru kita lebih paham begitu bagaimana sebenarnya orang yang berkeluarga itu, bagaimana seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan. Dikala tantangan dihadapi berdua, di situ kita akan sadar bahwasanya bagaimana ikatan cinta itu bisa membuat kita tetap bertahan begitu bagaimanapun kondisinya. Tinggal di rumah orang tua, kos-kosan atau ngontrak bro. Jangan malu-maluin. Maunya ngontrak karena pantang untuk tinggal di mertua indah permai.
Ya beli rumah lah. Yes. Lebih pilih nyicil rumah ya. Jadi masalah-masalah di internal keluarga kita itu tidak perlu diketahui oleh orang tua atau orang lain. Untuk awal, mungkin saya lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua dulu. Alasannya apa? Karena mungkin dari segi dana finansial. Kalau bisa nyicil rumah juga boleh. Jadi sambil tinggal di rumah sambil nyicil juga. Daripada harus ngontrak, pikir lagi bayar tahun per tahunnya. Jadi mungkin saya pikir tinggal di rumah orang tua dulu untuk di awal. Sambil nyicil juga untuk beli rumah juga. Tinggal di rumah sendiri. Namun kalau tidak memungkinkan, ya mau bagaimana lagi? Saya akan sementara tinggal di rumah orang tua sambil menyicil biaya pembangunan rumah. Karena saya orangnya tidak enakan, saya tidak enak berlama-lama membebani orang tua saya. Uang panai ya. Uang panai. Yuk, bismillah, yuk, ayo. Aduh. Kalau kesanggupan pribadi itu 50 juta. 50 sampai 70 juta. Patokan panai. Nggak tahu kayak nominalnya. Tapi kalau mau ki, bayar tanah di kampung. Mungkin siapnya di bawah 100, tapi kalau kita perhitungkan lagi acara makannya, sewa gedungnya, belum lagi baju persatuan dan lain-lain, itu kan pasti lebih lah 100 juta. Saya optimis bisa 200 juta lebih. Kalau ditanya masalah standarisasi uang panai, saya lebih memilih untuk Tidak memasang jumlah patokan. Saya sendiri serahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak. kepada orang tua saya khususnya, kepada ibu dan kepada orang tua calon istri saya. Karena Berapapun jumlah nilai yang sanggup dibawa oleh seorang laki-laki itu, tapi dengan keikhlasan hatinya, saya yakin itulah yang paling tepat. Karena kita di sini tidak berbicara tentang nominal semata. Kita berbicara tentang bagaimana tahap kehidupan kita ke depannya begitu. Jangan sampai karena patokan yang tinggi justru bisa memenjarakan. tapi bagaimana panai itu lebih memudahkan bagi saya, keluarga saya, dan dapat diterima oleh keluarga perempuan itu sendiri. Teruntuk kamu yang namanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Tetap sabar dan tabah dalam menghadapi diriku kelak. Karena inilah saya, sosok Fauzan Muntazar, yang merupakan manusia biasa, yang tak luput dari yang namanya kesalahan. Semoga engkau dapat menerimaku apa adanya dan selalu ada di sisiku dalam kondisi apapun, baik itu suka maupun duka. Untuk calon istriku di masa depan, Wildan harap kamu lebih bisa banyak bersabar ya. Karena Wildan sadar Wildan masih banyak kekurangan. Dan Wildan harap dari kekurangannya Wildan ini, kamu bisa lebih banyak bersyukur dan melihat Wildan tidak lebih dari orang-orang di luar sana. Karena Wildan tahu Wildan tidak sama dengan orang-orang di luar sana, dan Wildan harap kamu bisa lebih menerima Wildan apa adanya. Pesan-pesan terakhir untuk Pesan untuk istriku kelak, jaga ki diri tak. Insya Allah kalau berumur panjang, saya menjaga iki. Gitu. Jadi untuk istriku di masa depan, tetap mendampingi saya bagaimanapun keadaannya, tetap menjadi pilihan terbaik untuk saya pulang, dan jangan marah-marah kayak lagunya, Dinda jangan marah-marah.
Terima kasih, itu saja. Oke, pesan-pesan untuk istri masa depanku nanti. Yang pertama, mari kita berpikir untuk menyelamatkan masa depan. Yang pertama, tanggung jawab ya sama keluarga. Meskipun sudah bersuami, tetap ingat orang tua. Jangan lupa sama orang tua. Yang ketiga, kurang-kurangi main sosmed nah. Hilang itu anakmu. Oke? Calon istri saya di masa depan agar hari ini dan kedepannya jangan pernah putus niat keberaniannya untuk bagaimana bisa memperjuangkan haknya sebagai perempuan begitu. Hak memperjuangkan kewajiban-kewajiban perempuan dan juga tetap dalam koridor samina wa ta'na, yaitu taat dan patuh kepada perintah agama Tuhan dan sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Oke, untuk ibu dari anak-anak nanti, kalau kita udah nikah, apa yang jadi impian kamu, apa yang jadi impian aku, sekarang jadi impian kita bersama. Jadi ya harus bersabar. Kita juang sama-sama. Itu saja.